Ya, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Ahmad Basofi Habib, peneliti struktur dan bangunan di Departemen Teknik Sipil ITS. Bersama tim MKPI, kita akan memberikan sedikit paparan tentang kerentanan bangunan di Surabaya akibat potensi gempa Surabaya yang terbaru. Nah, jadi sebelum kita melihat beberapa sampel bangunan yang kita nilai, kalau kita berbicara tentang potensi gempa di Surabaya dalam perencanaan bangunan, kita telah mengalami beberapa update tentang potensi gempa. Pada 2002 kita menggunakan potensi gempa dengan periode ulang 500 tahun dengan PGA kurang lebih 0,1 G di kota Surabaya. Kemudian pada tahun 2012 ditingkatkan lagi potensi gempanya sekitar 0,3 sampai 0,4 G untuk PGA-nya dengan periode ulang 2500 tahun. Kemudian di SNI gempa 2019 periode ulangnya sama yang dipakai 2500 tahun, namun PGA yang dipakai di peraturan lebih besar sekitar 0,4 sampai 0,5 G akibat penemuan sesar terbaru di sekitar Surabaya. Nah, berbicara tentang periode ulang ini, apa sih maksud dari periode ulang 2500 tahun? Apakah sama dengan pengertian bahwa gempa maksimal akan terjadi sekali saja dalam 2500 tahun? Nah, ternyata anggapan ini kurang benar, karena yang benar adalah periode ulang 2500 tahun artinya dalam 50 tahun ada kemungkinan 2% terjadi gempa maksimal. Jadi bukan berarti seumpama terjadi gempa maksimal terus kita beranggapan bahwa gempanya akan berulang 2500 tahun lagi. Jadi kita bisa leha-leha. Jadi enggak seperti itu. Jadi pengertiannya adalah seperti ini. 2500 tahun periode ulang artinya dalam 50 tahun ada kemungkinan 2% terjadi gempa maksimal. Nah, di sini tim ITS kita bekerja di sebuah tim untuk melakukan penilaian kerentanan gempa bangunan di Surabaya melalui aplikasi AirVisit berbasis Android yang berpedoman pada FEMA P154. Ini adalah panduan Amerika, panduan Lembaga Mitigasi Bencananya Amerika untuk menilai kerentanan bangunan akibat gempa. Jadi aplikasi ini berbasis pada pedoman Amerika ini. Kita bekerja bersama dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mengambil sampel ratusan bangunan di Surabaya dengan potensi gempa yang terbaru, yaitu mengikuti SNI 2019. Nah, parameter yang dipakai dalam menilai gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah percepatan spektrum periode pendek dan panjang. Untuk Surabaya ternyata masuk dalam seismisitas tinggi karena SS-nya sekitar 0,9 sampai 1,2 G. Kemudian yang parameter berikutnya adalah ketinggian gedung, ketidakberaturan gedung, standar SNI yang dipakai ketika perencanaan, dan jenis tanah. Nah, kalau di Surabaya pada umumnya tanahnya berkisar antara sedang hingga lunak. Nah, beberapa parameter sudah jelas tentang percepatan, ketinggian gedung, standar SNI, dan jenis tanah. Nah, saya perlu sedikit memaparkan tentang ketidakberaturan gedung yang perlu dihindari karena dapat membuat skor gedungnya menjadi rendah. Nah, ini beberapa ketidakberaturan yang perlu dihindari dalam desain bangunan. Yang pertama ini adalah soft story, di mana bangunan dasar dengan bukaan lebar di lantai dasar. Pada umumnya banyak digunakan untuk tempat parkir. Jadi desain seperti ini sebenarnya perlu dihindari dengan bukaan besar di lantai dasar karena dapat menyebabkan soft story effect. Nanti kita lihat jenis potensi kerusakannya. Yang kedua yang perlu dihindari adalah adanya setback. Jadi ada perbedaan luasan antar lantai. Jadi misal ini pada bangunan ini lantai 1-2-nya lebih luas, sementara lantai 3 ke atas hanya dari sini sampai ke sini, jadi lebih sempit pada lantai 3 ke atas, sehingga adanya setback. Atau bisa kebalikannya, lantai di bawah lebih sempit, lebih kecil luasannya daripada lantai atas, seperti contoh di bangunan ini. Bentuk ketidakberaturan yang perlu dihindari berikutnya adalah adanya bangunan dengan belokan. Misalnya bentuknya letter U seperti ini. Nah, ini perlu dihindari karena ada belokan-belokan yang mengakibatkan responnya akan buruk terhadap gempa. Misal ada torsi, puntir, dan sebagainya. Jadi
bentuk-bentuk berikut harus dihindari dalam desain gempa. Kalaupun harusnya seperti ini, maka perlu dipisah, dikasih dilatasi, jadi seakan-akan jadi satu padahal strukturnya berbeda. Ini perlu diketahui oleh para desainer bangunan. Nah, ini salah satu contoh potensi kerusakan, misal kalau lantai dasarnya terbuka lebar, yaitu akan menimbulkan efek soft story. Jadi pada gempa di dunia ini banyak bangunan mengalami seperti ini. Di lantai dasar terbuka lebar, atau buat pertokoan sehingga tidak banyak dindingnya, sehingga kalau ada gempa potensi lantai bawahnya hancur akan sangat besar. Kemudian bentuk bangunan yang ada belokannya juga perlu dihindari karena bisa mengakibatkan bangunan tersebut lebih rentan terhadap kerusakan, terutama di daerah belokan-belokannya ini. Nah, kembali lagi ke penilaian kerentanan gempa di Surabaya. Jadi kita totalnya kita mengambil 729 bangunan. Rinciannya ada bangunan perumahan, ada bangunan publik, dan ada bangunan komersial. Paling banyak memang kita mengambil sampel rumah standar, rumah tidak standar, dan juga sekolah, karena banyak sekali variasinya di Surabaya ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Untuk bangunan perumahan, misal untuk bangunan real estate, yaitu perumahan yang dibangun oleh pengembang, memang nilainya cukup bagus, hanya 11% yang mengindikasikan potensi kerusakan ringan. Sementara kalau kita lihat di rumah kampung standar, rumah kampung standar artinya rumah yang dibangun secara pribadi namun memiliki spek yang cukup standar, artinya rumah tersebut memiliki kolom dan memiliki balok. Jadi memiliki struktur penahan gempa, penahan momen berupa kolom dan balok. Nah, pada rumah kampung standar kita mendapatkan hasil bahwa 18% mengalami potensi kerusakan tinggi, dan sisanya yang terbesar adalah 67% mengalami hampir potensi tanpa kerusakan. Itu untuk rumah kampung standar. Sementara untuk rumah kampung tidak standar, pada rumah kampung tidak standar gambarnya seperti ini contohnya, yaitu rumah tanpa perkuatan, tidak ada kolom, tidak ada balok, hanya susunan bata, dan kita mendapatkan nilai yang sangat tinggi pada potensi kerusakan besar atau high damage sekitar 61%. Kemudian kita juga menilai juga pada bangunan perumahan yang berupa apartemen. Jadi pada apartemen kita mendapatkan 15% mengalami potensi high damage dan 62% no damage, 23% kerusakan ringan atau low damage. Kebanyakan yang high damage diakibatkan oleh bentuk dari struktur yang berkelok-kelok, memiliki banyak sudut-sudut lancip sehingga akan terjadi pemusatan energi waktu terjadi gempa. Dan bentuk tersebut tentu perlu dihindari untuk perancangan desain bangunan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil RVisit pada bangunan publik. Misal pada gedung pelayanan sipil seperti kantor kecamatan atau kelurahan, kita mendapatkan nilai 10% potensi kerusakan tinggi dan 80% yang paling banyak tanpa kerusakan. Karena kita menemukan bahwa pada gedung pelayanan sipil banyak gedung yang telah direnovasi sesuai dengan kaedah desain yang terbaru. Namun tetap kita menemukan beberapa bentuk yang memang perlu dihindari, seperti adanya soft story seperti ini, dengan lantai bawah digunakan untuk lahan parkir, lobi, dan sebagainya. Kemudian pada gedung sekolah kita menemukan 5% potensi high damage dan paling besar sisanya 45% potensi tanpa kerusakan, dan 16% kerusakan sedang untuk bangunan sekolah. Kemudian untuk bangunan rumah sakit atau puskesmas, kita mendapatkan hasil berupa 9% rumah sakit bangunan berpotensi mengalami kerusakan tinggi, kemudian 46% tanpa kerusakan,
dan 27% dan 18% untuk yang low damage dan medium damage. Kemudian untuk bangunan peribadatan kita menemukan hasil 9% memiliki potensi kerusakan tinggi, 77% mengalami potensi tanpa kerusakan, dan 14% mengalami potensi kerusakan rendah atau low damage. Jadi itu untuk bangunan publik berupa gedung sipil, sekolah, rumah sakit, dan bangunan peribadatan. Kemudian untuk bangunan komersil, kita menemukan 50% potensi tanpa kerusakan dan 25% masing-masing untuk low damage dan medium damage. Karena memang kebanyakan mall dibangun pada tahun-tahun baru ketika SNI gempa sudah diberlakukan. Kemudian untuk pasar tradisional kita juga menilai pada beberapa bangunan kita menemukan 25% potensi high damage, 25% potensi medium damage, dan sisanya potensi no damage. Karena kita menemukan ada beberapa pasar bertingkat dan memiliki ketidakberaturan seperti ini dan dibangun pada tahun sekitar tahun 80-an dan tidak ada renovasi yang signifikan hingga sekarang. Nah, kemudian ini untuk hotel. 11% kita menemukan potensi high damage, kebanyakan diakibatkan oleh bentuk hotel yang tidak teratur seperti ini. Di gambar ini ada belokan berupa letter L. Kemudian 18% berpotensi medium damage, 46% berpotensi tanpa kerusakan, dan 25% berpotensi kerusakan ringan. Nah, itu untuk bangunan komersil berupa mall, pasar tradisional, dan hotel. Nah, sehingga kalau kita lihat dari potensi gempa terbaru, Surabaya mengalami kenaikan, namun sampai sekarang belum diikuti dengan adanya perkuatan bangunan akibat gempa. Itu menjadi PR bagi kita semua, khususnya yang bergerak di bidang engineering bangunan dan sebagainya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.